Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Puri Nuraini Agustin, mahasiswa Neuropsikologi batch 3 dengan NIM 31077210111. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Mind Reading, yaitu dimana teknologi pembaca pikiran. Di sini saat ini ditugaskan untuk merangkum dari beberapa pertemuan yang telah terjadi atau kita laksanakan. Mungkin banyak dari kita yang mengira ini hanya ada di film fiksi ilmiah tentunya tentang teknologi pembaca pikiran. Tapi faktanya teknologi ini sudah dikembangkan dan digunakan dalam berbagai bidang, terutama medis dan teknologi antarmuka manusia dan juga komputer. Perlu kita ketahui bahwa di dalam mind reading sendiri itu ada definisi, sejarah, dan juga ada konteksnya. Pertama mari kita pahami dulu ya, apa itu teknologi pembaca pikiran. Secara sederhana, ini adalah teknologi yang dapat mendeteksi dan mengimplementasikan aktivitas otak manusia, di mana baik itu pikiran, niat, atau bahkan perasaan. Teknologi sendiri ini menggunakan sebuah perangkat seperti ada EEG, kemudian ada IMRI, dan juga ada brain computer interference, atau ada juga yang namanya BCI. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, teknologi ini berakar sejak tahun 1929 ketika ada seorang penemu yaitu Hans Berger menemukan bahwa otak manusia itu menghasilkan sinyal listrik yang bisa direkam lewat elektroda yang sekarang bisa kita kenal dengan sebutan EEG. Nah, kemudian pada tahun 1970-an itu teknologi IMRI ini mulai digunakan untuk memetakan bagian otak yang aktif dengan melihat aliran di area tertentunya. Hari ini teknologi pembaca pikiran mulai diterapkan dalam banyak bidang, mulai dari dunia medis untuk bantu komunikasi pasien, kemudian dengan penggunaan saraf tentunya, hingga pengembangan teknologi otak ke komputer yang mengirimkan kita mengendalikan perangkat hanya dengan pikiran, begitu. Kemudian ada yang namanya dasar neuroscience dan cara kerja umum. Nah, agar teknologi ini bekerja, tentunya dibutuhkan pemahaman dasar tentang bagaimana otak kita menghasilkan sinyal. Otak manusia sendiri itu memproduksi aktivitas listrik melalui jutaan neuron ya tentunya di dalam sini. Kemudian aktivitas ini menghasilkan yang namanya gelombang otak, seperti gelombang alfa, beta, theta, dan juga ada delta yang mencerminkan kondisi mental kita. Misalnya bagaimana kita fokus, kemudian rileks, atau bisa saja mengantuk, itu juga bisa. Perangkat seperti EEG digunakan untuk membaca sinyal listrik ini dari permukaan kulit kepala. Sedangkan ada lagi yang tadi namanya MRI ya. Nah, ini bekerja dengan melihat peningkatan aliran darah ke bagian otak yang aktif. Nanti menggunakan medan magnet. Nah, melalui teknologi ini pola-pola dari sinyal otak itu bisa dianalisis nantinya, kemudian diterjemahkan menjadi bentuk informasi. Misalnya niat untuk bergerak, kemudian kita bagaimana emosi, bahkan kata-kata tertentu yang sedang dipikirkan. Begitu. Ada yang namanya brain computer interface. Di sini itu salah satu bentuk nyata dari teknologi pembaca pikiran, yaitu tadi brain computer interface, itu biasanya kita singkat dengan BCI. BCI sendiri itu adalah sistem yang memungkinkan otak manusia itu berkomunikasi langsung dengan komputer tanpa perlu alat listrik seperti keyboard ataupun juga mouse. Nah, bagaimana cara kerjanya sendiri? Pertama itu sinyal otak ditangkap oleh alat yang seperti EEG. Kedua, sinyal ini diproses menggunakan algoritma tertentu. Nah, ketiga, hasilnya itu nanti diterjemahkan menjadi perintah digital untuk mengontrol perangkatnya. Misalnya nih, menggerakkan kursor, kemudian kursi roda, atau bahkan
lengan robotik. BCI saat ini tuh banyak digunakan untuk membantu pasien lumpuh agar bisa kembali berkomunikasi atau bergerak menggunakan pikiran mereka. 4 teknologi utama yang ada dalam pembaca pikiran. Ada 4 teknologi utama yang digunakan untuk membaca pikiran. Yang pertama adalah EEG, yaitu elektron palografi. Itu biasanya alat ini membaca aktivitas listrik otak dari permukaan kulit kepala. Di sini nanti sangat sensitif terhadap perubahan keadaan mental seperti nanti stres, kemudian juga fokus atau relaksasinya. Yang kedua itu MRI. Di sini biasanya menggunakan functional magnetic resonance imaging. Itu menggunakan di mana medan magnet untuk melihat area otak mana yang aktif saat seorang itu berpikir atau mengeluarkan tugas tertentu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya eye tracking. Walaupun tidak membaca sinyal otak secara langsung ya, itu biasanya teknologi ini bisa memberi petunjuk tentang perhatian dan fokus seseorang dengan melacak gerakan matanya itu seperti apa. Yang keempat itu NIRS, Near Infrared Spectroscopy. Itu biasanya menggunakan cahaya inframerah untuk mengukur tingkat oksigen dalam darah di otaknya. Karena oksigenisasi ini berkaitan langsung ya dengan aktivitas otak, alat ini juga bisa memberikan bagaimana gambaran tentang apa yang sedang terjadi di dalam pikiran. Nah, ada yang namanya peran kecerdasan buatan yang sering kita dengar yaitu AI dan machine learning. Nah, agar teknologi ini dapat bekerja secara efektif, kita juga membutuhkan peran kecerdasan buatan atau AI dan juga terutama machine learning dan deep learning. Nah, AI sendiri digunakan untuk menganalisis ya data sinyal otak yang sangat kompleks. Dengan machine learning, komputer dapat belajar dari data otak itu dan mengenali pola-pola tertentu. Misalnya nih, mengenali pola ketika seseorang merasa senang, sedih, atau marah. Begitu juga dengan deep learning, bahkan digunakan untuk memprediksi isi pikiran atau keputusan seseorang berdasarkan data aktivitas otak yang sangat rinci. Nah, namun tantangannya adalah bagaimana membuat sistem ini cukup akurat dan tidak menimbulkan kesalah interpretasi begitu. Ada membaca emosi lewat teknologi. Nah, pada materi ini, teknologi membaca pikiran juga memungkinkan kita mendeteksi adanya emosi secara langsung. Misalnya nih, gelombang beta itu biasanya menunjukkan adanya stres atau kecemasan. Gelombang alfa itu biasanya sering muncul saat kita tenang atau bahagia. Teknologi ini digunakan dalam kesehatan mental, di mana membantu mendeteksi gangguan seperti adanya depresi atau kecemasan, pengalaman pengguna, misalnya dalam game atau aplikasi digital. Kemudian teknologi bisa menyesuaikan isi berdasarkan emosi pengguna secara real time-nya. Tapi tentu saja ada pertanyaan etis yang harus dijawab. Apakah aman sih membiarkan teknologi pembaca pikiran kita? Itu yang perlu kita pahami untuk saat ini dengan adanya teknologi membaca emosi lewat teknologi ini. Dan kemudian dari kesimpulan ini perlu kita ketahui sebagai penutup, teknologi pembaca pikiran membuka banyak peluang besar tentunya. Nah, dari membantu orang dengan disabilitas itu sudah pastikan meningkatkan kualitas hidupnya hingga membangun komunikasi manusia mesin yang lebih canggih. Tapi perlu diingat, di balik kemajuan ini ada tantangan besar dalam hal etika dan privasi. Pikiran adalah hal yang paling pribadi kan dalam diri kita. Maka dari itu, penggunaannya harus benar-benar diatur dan diawasi dengan bijak dalam penggunaannya. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran ya tentang seperti apa masa depan teknologi ini dan bagaimana kita bisa menggunakannya itu dengan bijak. Begitulah hasil dari ringkasan materi yang bisa saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.